Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari 12 IPS 3 akan menampilkan drama bertema penurunan Soekarno sebagai presiden. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Mutia Wafi Mutasima sebagai narator. Saya Naila Aura Ananta sebagai MPRS 2. Saya Muhammad Raisandi Surya Dermawan, saya sebagai Soeharto. Saya Jihan Galunugraheni sebagai mahasiswa. Saya Desa Raditya Pangestu sebagai MPR 3. Saya Laura Fikazari sebagai mahasiswa 1. Saya Muhammad Igra Hairuna sebagai Insinyur Soekarno. Saya Kinanti Bening Tias Nugroho sebagai anggota MPR 1. Saya Muhammad Parda Hafiz sebagai AHA Nasution. Saya Ilsa Fairu Saputra sebagai tentara 1. Saya Dwi Yulianti sebagai mahasiswa 3. Saya Kodrat Tagil sebagai tentara 3. Saya Mutiara Citra sebagai rakyat 2. Saya Noval Muhammad Tasbih sebagai tentara 2. Saya Manda Febrina Awalia sebagai rakyat 1. Saya Rehan Hafiz Sabra sebagai rakyat 3. Selamat menyaksikan. 4 hari setelah peristiwa G30 SPKI, tepatnya Senin, 4 Oktober 1966, Maijen TNI Soeharto yang menjadi penanggung jawab penempasan G30 SPKI berhasil melacak keberadaan sekaligus menemukan jenazah para jenderal yang menjadi korban kekejaman pemberontakan PKI di Lubang Buaya. Soeharto yang memimpin langsung operasi evakuasi jenazah memberikan pidatonya. Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita, ialah 6 jenderal dengan 1 perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Soekarno yang menjadi presiden saat itu dituntut untuk menyelesaikan masalah G30 SPKI. Oleh karena itu, rakyat dan mahasiswa mengepung Istana Kepresidenan dan melakukan aksi demo Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Sejumlah tentara juga mengelilingi Istana Kepresidenan untuk menjaga keamanan. Saudara-saudara, hari ini kita di sini untuk menyuarakan tuntutan 3 tuntutan rakyat yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama, kita masyarakat dan mahasiswa menuntut pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Kedua, kita menuntut pemberontakan Kabinet Dwi Kora dalam upaya untuk pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Tiga, kami rakyat menuntut penurunan harga, terutama bahan pangan yang melambung tinggi. Turunkan harga kebutuhan pokok. Turunkan! Harga nasi pengkhianat! Bubarkan! Dengan keadaan yang semakin ricuh, salah satu tentara melaporkan keadaan aksi demo di luar kepada pemimpin yang ada di dalam Istana Kepresidenan. Di depan semakin ricuh dan orang-orang yang sudah ada kedatangan semakin kacau. Baiklah, kalau gitu, suruh mereka tunggu. Kalau bisa, bubarkan mereka. Saya akan lapor kepada Pak Presiden Soekarno. Terima kasih atas infonya. Kemudian, anggota MPRS pun masuk ke dalam ruangan presiden untuk melaporkan keadaan di luar. Saya dari anggota MPRS ingin melaporkan bahwa di luar sana telah terjadi demonstrasi antara rakyat dan mahasiswa. Mereka mendemo bahwa ingin membubarkan para PKI dan segera meminta kejelasan dari Bapak. Saya
itu yang saya bisa katakan kepada mereka? Baiklah, terima kasih Pak. Kemudian, anggota MPRS pun meneruskan perkataan Soekarno di depan para rakyat dan mahasiswa. Keadaan pun akhirnya berangsur-angsur pulih. Saya baru mendapatkan pesan dari Pak Soekarno langsung bahwa kita akan segera menemukan solusi untuk ini semua. Jadi, para warga dan para mahasiswa diharapkan kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih. Pada 11 Maret 1966, diadakan pertemuan untuk membahas keamanan dan ketertiban keadaan negara yang dihadiri oleh Soekarno, Soeharto, Nasution sebagai Ketua MPRS, dan beberapa tentara. Dalam pertemuannya itu, Soekarno mengeluarkan Super Semar. Soeharto, situasi semakin sulit. Kita harus mencari solusinya. Benar Bung Karno, rakyat membutuhkan kestabilan dan pemerintahan yang kuat. Saya Soeharto siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Benar, saya juga mendukung langkah itu, Bung Karno. Kita harus mengambil tindakan tegas. Saya rasa kita harus mengeksekusi Super Smart. Saya tahu apa yang kalian maksud. Baiklah, saya akan menuliskan surat perintah 11 Maret. Baik Bung Karno. Setelah selesai menulis, Super Semar diserahkan kepada Soeharto. Dalam menjalankan tugasnya, Soekarno dan Soeharto mengadakan pertemuan untuk membahas kelanjutan dari situasi pasca G30 SPKI. Selamat siang Pak. Berikut adalah daftar yang saya curigai para pejabat tinggi yang melakukan hubungan tentang komunis. Saya berharap untuk segera diselesaikan. Tidak, hal ini adalah menunjukkan bahwa pencopotan para menteri ada di bawah kuasa saya. Baik Pak. Akan tetapi, daftar nama tersebut sudah tersebar luas. Pada 18 Maret 1966, dengan berbekal Super Semar, Soeharto membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya dan menangkap 15 menteri yang dianggap komunis. Pada 17 Juni 1966 dilakukan pembacaan pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang dikenal dengan nama Nawaksara atau 9 pokok masalah di depan para rakyat. Laporan progres itu saya simpulkan dalam 9 pasal 9 golongan 9 tun. Maka oleh karena itu saya ingin memberi judul kepada amanat saya tadi. Eka Dwi Tri Catur Panca 6 Syam 7 Sabta 8 Hasta 9 Nawa 10 Dasa. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan Nawa. Nawa apa? Ya karena saya tulis, saya mau beri nama Aksara. Terus Nawa Aksara atau disingkatkan Nawa Aksara. Apa yang dikatakan Soekarno tidak sesuai dengan permintaan MPRS. Betul! Pidatonya hanya berisi amanat untuk negara dan tidak membahas G30 SPKI sama sekali. Betul! Baiklah, akan saya sampaikan ini kepada Presiden. Kemudian setelah selesai berpidato, Nasution menemui Soekarno untuk membicarakan pembicaraan dengan anggota MPRS sebelumnya. Dikarenakan tidak adanya penyelesaian kasus G30 SPKI oleh Soekarno, akhirnya pada 12 Maret 1967, menurut TAP MPRS nomor 33, Soekarno dilengsarkan dari jabatannya dan Soeharto naik sebagai pejabat presiden. Hari ini adalah hari yang pahit untukku dan bangsa. Mohon maaf sebelumnya Bung Karno, situasi negara ini sudah sulit dan kami berharap Bapak segera menyerahkan kekuasaan Bapak. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih Pak Soekarno, ini demi kebaikan bangsa.
Terima kasih banyak Pak Soekarno. Saya akan menjalankan sebaik mungkin negeri ini. Begitu. Semoga ini jadi bangsa.